tersebut gitu ya. Jadi bisa mempercepat kalian diterima di driver Gojek ini ya. Nah, itu tujuan sebenarnya gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Video kali ini kita mau ngebahas soal tips ya, gimana caranya daftar Gojek gitu ya. Dan ini sebenarnya lebih ke tipsnya, jadi bukan caranya ya. Kalau misalkan caranya sih kalian bisa lihat video-video sebelumnya gitu ya. Kita udah jelaskan gimana cara-caranya. Atau lebih singkatnya mungkin kalian bisa download aplikasi GoPartner. Nanti kalian bisa tinggal ikuti apa-apa aja yang kalian perlu diupload gitu ya. Ya dari segi motor, dari STNK atau yang lainnya, intinya kita tinggal ikutin aja lah. Ada semua langkah-langkahnya di GoPartner ya. Jadi misalkan kalian mau daftar ya download dulu aplikasi GoPartnernya, terus kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya. Nah, kita ke pembahasan ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan tipsnya, jadi bukan caranya. Kalau caranya sih mungkin udah banyak yang ngebahas gitu ya, tapi ini tipsnya pribadi dari saya, karena kalau tips ini kan dia mengikuti mengikuti zaman gitu ya. Mungkin tips yang dulu sama sekarang itu berbeda gitu ya, tapi ini versi saya untuk kondisi saat ini gitu ya. Oke, nah tapi sebelumnya bagi teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, sekali lagi kalian bisa subscribe dulu supaya teman-teman itu nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, kita langsung bahas aja apa sih tipsnya untuk daftar jadi driver Gojek ya. Saya udah susun ini sebenarnya secara ringkas ya, itu ada 4 ya dalam versi saya. Yang pertama adalah daftar aplikasi lain terlebih dahulu, itu yang pertama. Terus yang kedua masuk komunitas di daerah kalian gitu ya, tentunya komunitas online gitu ya. Jadi bukan komunitas yang lain, tapi lebih ke komunitas di daerah lainnya lah, supaya info-infonya itu lebih cepat dapat gitu ya. Terus yang ketiga cek aplikasi GoPartner secara bertahap ya. Kalau misalkan kalian udah daftar, nanti kalian bisa cek secara bertahap. Dan yang keempat, kalian daftarin motor yang usia motornya itu masih muda gitu ya, atau mungkin pengeluaran terbaru ya, yang paling terbaru. Nggak harus beli baru, tapi kalau misalkan kalian punya motor 2, kalian daftarin yang usianya itu masih muda gitu ya, atau pengeluaran yang masih terbaru gitu ya. Nah, kita mau menjelaskan kenapa sih kita ambil itu gitu ya. Nah, kita mulai dari pertama ya. Yang pertama adalah kita udah jelaskan barusan, adalah daftar aplikasi ojek online yang lain ya. Dan saya mau menyebutkan sebenarnya kalau misalkan aplikasi yang lain kan ada beberapa ya, dari yang Grab gitu ya. Yang pertama kan ada Grab, ada Shopee Food, ada Maxim, ada InDriver gitu ya. Nah, ada beberapa itu yang kalian bisa daftar dulu kalau misalkan di Gojek ini lama, karena setahu saya di Gojek ini nggak segampang daftar di aplikasi lain gitu ya. Tujuannya apa? Nah, ini yang menarik ya. Tujuannya supaya kalian itu yang pertama ya, kalian bisa mengetahui daerah-daerah kalian yang lebih spesifik, karena belum tentu kalian meskipun domisilinya di daerah kalian itu kalian hafal jalan. Itu yang pertama ya. Kalau misalkan gini ya, kalian misalkan orang katakanlah misalkan Jogja ya, meskipun kalian orang Jogja belum tentu kalian itu udah hafal seluruh jalan di Jogja. Tapi kalau misalkan kalian udah daftar aplikasi lain, jadi pas begitu nanti ada panggilan di Gojek kalian udah hafal gitu ya. Nah, lebih ke pengalaman sih ya, pengalaman. Nah, ini ada hubungannya dengan tips yang kedua. Yang kedua itu adalah masuk ke komunitas. Nah, supaya kita bisa masuk ke komunitas driver online, itu kan kita harus menjadi driver online. Nggak mungkin kan kita misalkan nggak punya aplikasi, tapi kita tiba-tiba masuk komunitas. Ya kita mau ngapain gitu ya, kita driver bukan, tapi kita pengen masuk gitu ya, otomatis kan nggak bisa. Tapi kalau misalkan kalian udah jadi driver, meskipun belum jadi driver Gojek, kalian bisa masuk ke komunitas. Tujuannya supaya informasi yang berkembang itu kalian lebih cepat dapatkan gitu ya. Jadi misalkan nanti ada pembukaan Gojek misalkan lewat jalur komunitas misalkan gitu ya, itu kalian nanti bisa cepat memperoleh informasi tersebut gitu ya. Jadi bisa mempercepat
kalian diterima di driver Gojek ini ya. Nah, itu tujuan sebenarnya gitu ya sebenarnya. Jadi ya masuk komunitas supaya dapat informasinya. Tapi jangan sampai kalian masuk komunitas cuman untuk apa? Untuk daftar aja. Setelah kalian daftar udah aktif, kalian malah jadi nggak aktif di komunitas tersebut. Jadi ya saran saya sih pilih komunitas yang kalian bener-bener ingin masukin secara total, jangan cuman main-main gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalian cek aplikasi GoPartner itu secara berkala. Karena gini, saya punya teman gitu ya, punya teman meskipun dia nggak masuk komunitas karena dia daftarnya via ya mandiri gitu ya, mandiri. Dia itu udah 2 tahun daftarnya, udah 2 tahun daftar nggak ada panggilan-panggilan, tapi secara begitu ada rame-rame pendaftaran gitu ya, dia itu cek terus menerus dan akhirnya dia dapat panggilan. Pas saya tanya ini udah berapa lama daftarnya, kata dia itu udah 2 tahun 2 tahun daftar baru ada panggilan dari Gojek gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai cara yang nomor 2 yang barusan, yang pakai komunitas, itu mungkin dia lebih cepat lagi gitu ya, karena informasinya itu bakal lebih cepat kalau misalkan ada penerimaan jalur komunitas gitu ya. Nah, terus yang keempat atau yang terakhir ya, saya sih cuma menyarankan supaya kalian itu mendaftarkan motor kalian, atau mungkin yang kepengen daftar di Gokar juga, intinya kendaraan kalian itu yang pengeluaran yang paling terbaru atau mungkin yang usianya itu masih muda, dengan tujuan ya supaya motornya fit, atau mungkin kalau misalkan nanti ada pertimbangan dari Gojek untuk penerimaan driver barunya gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa diutamakan daripada mungkin yang motornya itu udah tua gitu ya, tua mungkin, karena di Gojek ini kan ada syaratnya juga kan, usia motornya itu nggak boleh lebih dari 8 tahun. Kalau dulu waktu saya itu 10 tahun kalau nggak salah, tapi sekarang dikurangin lagi jadi 8 tahun. Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2022, jadi usia motor ya mungkin pembuatan tahun berapa ya, sekitar tahun 2014 kali ya, sekitar 2015. Jadi kalau misalkan kalian motornya di bawah situ, misalkan kalian itu punya motor tahun pembuatannya itu 2013, kemungkinan itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan 2015, 2016, 17 sampai sekarang itu kemungkinan juga masih bisa gitu ya. Dan itu sih tips yang bisa saya berikan. Tapi kalau misalkan boleh ngasih saran, kalau misalkan kalian pengen jadi driver Gojek, kalian harus tanya-tanya dulu lah apa plus minusnya gitu ya, apa aja kekurangan dari driver Gojek, apa aja kelebihannya. Intinya harus bersosialisasi, harus intinya jangan malu untuk bertanya gitu ya, jangan malu bertanya. Jadi intinya harus bertanya terus, karena kan di jalan ini kan ya nggak seenak yang kita bayangkan gitu ya, pasti ada kendala-kendala yang mungkin kita nggak duga-duga juga, soal mungkin soal orderan atau pendapatan. Itu juga kan nanti bakal ada beberapa kendala lah ya. Kita masuk komunitas juga tujuannya bukan cuman untuk daftar juga, tapi lebih ke bersosialisasi juga untuk bertukar informasi supaya lebih cepat kita dapatkan gitu. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tips daftar Gojek supaya lebih cepat diterima gitu ya. Oke. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.